Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sang Idealis Desaktirani dengan NIM 240 10 10 10 130. Ini saya akan mempresentasikan eh, mata kuliah, maaf, tentang tugas mata kuliah pengantar teknologi sistem informasi. Kali ini saya akan membahas tentang basis data ya. Oke. Oke. Yang pertama adalah pengertian dari basis data itu sendiri. Oke, pertama-tama, mari kita mulai dengan pengertiannya ya. Basis data itu adalah kumpulan data yang tersimpan di dalam komputer. Oke, data ini bisa untuk diperiksa, bisa diolah, dan dimanipulasi secara sistematis dengan menggunakan program komputer. Oke, secara sederhana, basis data itu merupakan tempat untuk menyimpan atau tempat penyimpanan ya data yang terstruktur sehingga memudahkan proses untuk pencarian, pengolahan, dan pengelolaan data. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan basis data atau database. Misalnya dalam aplikasi perbankan ya, e-banking, lalu ada e-commerce, atau bahkan saat kita menyimpan kontak ya di HP misalkan. Data kontak itu juga disimpan di dalam eh, database atau basis data itu. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas tentang komponen-komponen yang membentuk basis data. Ada beberapa elemen ya yang saling bekerja sama untuk mendukung operasi sebuah basis data. Komponen pertama adalah hardware atau perangkat keras. Ya, hardware ini adalah perangkat fisik yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data, seperti server dan hard disk. Lalu komponen kedua ini adalah sistem operasi atau OS. Tugasnya adalah mengelola perangkat keras. Intinya itu, mengelola perangkat keras dan memastikan bahwa perangkat lunak itu dapat berfungsi dengan baik. Nah, contoh untuk OS ini ya seperti Windows, Linux, dan Mac OS ya. Oh ya maaf, untuk yang contoh hardware itu tadi adalah yang intinya itu CPU. Oke, lanjut. Selanjutnya ada basis data. Oke, basis data ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan mengakses basis data. Ya, basis data ini adalah kumpulan data yang terorganisir. Lalu ada Database Management System atau disingkat DBMS. Ya, DBMS ini memungkinkan kita untuk menyimpan data dengan cara yang efisien dan melakukan operasi seperti pencarian atau update data. Lalu ada pengguna atau usernya, ya. Bisa berupa individu seperti kita-kita ini atau sebuah aplikasi yang mengakses dan memanipulasi data. Oke, dan yang terakhir adalah aplikasi yang memberikan dukungan perangkat lunak lainnya, seperti alat bantu untuk mengakses dan mengelola data. Baik, sekarang kita akan bahas tentang bahasa-bahasa yang digunakan dalam basis data atau database. Oke, ada tiga jenis bahasa utama ya yang dalam pengelolaan basis data. Yang pertama adalah Data Definition Language atau disingkat DDL. Yang kedua adalah Data Manipulation Language atau disingkat DML. Yang ketiga adalah Data Control Language atau disingkat DCL. Oke, kita bahas yang pertama adalah DDL dulu, Data Definition Language. Bahasa ini digunakan untuk mendefinisikan, sesuai namanya ya, definition, mendefinisikan struktur basis data, seperti membuat tabel atau menentukan jenis data pada kolom-kolom tabel. Nah, contohnya adalah ada create, itu membuat database atau tabel baru. Yang kedua adalah alter, itu mengubah struktur tabel. Lalu yang ketiga ada drop, atau menghapus database atau tabel. Yang kedua adalah DML, atau Data Manipulation Language.
Untuk DML ini adalah bahasa yang digunakan untuk mengelola datanya, ya, mengelola data seperti menambah data, mengubah data, menghapus data, atau mengambil data dari tabel yang sudah ada tadi. Oke, contohnya adalah select. Select itu untuk mengambil data, lalu ada insert itu untuk menambah data atau memasukkan data baru, lalu ada update itu untuk mengubah data yang sudah ada, lalu yang terakhir ada contohnya ada delete, yaitu menghapus data yang ada di dalam tabel. Datanya aja yang kita dihapus ya, bukan tabelnya. Baik, lanjut. Yang ketiga adalah DCL atau Data Control Language. Oke, untuk Data Control Language ini digunakan untuk mengontrol akses ke data. Ya, misalnya memberikan izin kepada pengguna atau user tertentu untuk mengakses data atau mengubah data. Ya, contohnya adalah grant. Grant ini memberikan hak akses. Dan yang kedua adalah revoke, yaitu mencabut hak akses. Ya. Baik, sekarang mari kita bahas tentang jenis-jenis dari basis data atau database. Ada beberapa kategori basis data atau database itu berdasarkan dari skalanya dan bagaimana data tersebut disimpan. Baik, jenis pertama adalah basis data individual. Ya, basis data individual ini adalah basis data yang digunakan oleh satu orang saja atau satu aplikasi saja. Nah, contohnya adalah eh, misalkan file dari Microsoft Excel yang digunakan untuk menyimpan data pribadi atau data keuangan, misalnya di satu file Microsoft Excel tersebut. Baik, lanjut untuk jenis kedua adalah basis data perusahaan. Ya, basis data perusahaan ini digunakan oleh organisasi atau perusahaan besar untuk menyimpan data yang lebih kompleks lagi dan lebih banyak lagi tentunya. Nah, contoh dari basis data perusahaan adalah salah satunya ERP atau Enterprise Resource Planning. ERP ini digunakan untuk mengelola berbagai departemen dalam satu perusahaan yang besar ini. Oke, lanjut adalah basis data terdistribusi. Nah, basis data terdistribusi ini digunakan ketika data tersebar di beberapa lokasi, ya, baik secara fisik maupun secara jaringan. Oke, misalnya ada itu sistem basis data yang digunakan oleh layanan cloud seperti Google Drive atau Dropbox. Dan yang terakhir adalah basis data publik. Nah, basis data publik ini dapat diakses oleh siapapun ya, siapa saja. Seperti data yang ada di website pemerintah ya, atau misalkan publikasi riset ya, jurnal-jurnal itu kan semuanya bisa mengakses data tersebut. Oke, lanjut. Eh, apa saja sih fungsi dan tujuan utama dari sebuah basis data? Nah, basis data itu sangat penting untuk memastikan bahwa data ini dapat dikelola dengan baik dan efisien. Oke, untuk fungsi dan tujuan ya, yang pertama adalah ketersediaan atau availability. Sesuai dengan namanya ya, tersedia ya. Jadi, data yang ada di dalam basis data atau database itu harus tersedia kapanpun dibutuhkan oleh pengguna atau aplikasi. Ya. Lalu yang kedua adalah kecepatan atau speed. Nah, dengan menggunakan basis data atau database yang terstruktur dengan baik ya, itu pencarian dan pengelolaan data itu dapat dilakukan lebih cepat lagi. Jadi mengambil datanya itu lebih cepat. Yang ketiga adalah kelengkapan atau completeness. Ya, jadi data yang disimpan itu harus lengkap dan sesuai dengan kebutuhan dari aplikasi atau kebutuhan
penggunanya. Yang keempat ada akurasi atau accuracy ya. Nah, data yang disimpan di dalam database atau basis data itu harus akurat ya, sehingga bisa diandalkan untuk proses pengambilan keputusan oleh individu atau aplikasi atau organisasi. Yang kelima adalah keamanan atau security. Nah, basis data harus dilindungi agar data-data yang sensitif itu tidak dapat diakses oleh user-user yang tidak ada wewenang hak akses tersebut. Ya, jadi supaya data-data tersebut aman ya. Oke, dan yang terakhir adalah efisiensi penyimpanan atau storage efficiency. Nah, efisiensi penyimpanan ini basis data atau database itu harus mampu menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan menggunakan ruang penyimpanan yang efisien. Jadi tidak menghabiskan eh, penyimpanan terlalu banyak ya. Nah, kesimpulannya ya, berdasarkan apa saja yang telah kita bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa basis data atau database itu adalah bagian yang sangat penting dalam sistem informasi. Nah, dengan basis data, data yang kita miliki dapat diorganisir, dapat disimpan, dan dapat diakses dengan cara yang efisien, efektif, dan aman tentunya. Nah, dengan memahami cara kerja dan komponen basis data, itu sangatlah penting, terutama bagi mereka-mereka yang terlibat dalam pengelolaan sistem informasi. Karena basis data atau database ini mendukung hampir semua aplikasi dan sistem yang kita gunakan sehari-hari. Ya, jadi selama kita menggunakan aplikasi atau sistem itu tidak terlepas dari yang namanya basis data atau database. Baik, terima kasih sudah menyimak presentasi saya. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.